Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ketua kelas siapkan dulu. Biasa doa. Jadi ketua kelas siapkan dan langsung pimpin doa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah baik. Siapa temannya yang tidak hadir? Sahra. Kenapa? Oke, oke. Jadi kita doakan temannya yang sakit, semoga bisa lekas pulih kembali supaya bisa bergabung sama kita untuk ikut belajar ya. Oke. Semua naikkan buku codingnya. Sudah ya. Jadi sebelum kita belajar, kita sama-sama menyanyikan dulu ya lagu wajib nasional. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Ya, semua berdiri dulu semua. Ya, ulangi ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Nah, hari ini kita belajar coding ya. Jadi coding dan kecerdasan artifisial. Nah, materi hari ini kita akan bahas adalah pengenalan pola ya, atau pattern recognition ya, pengenalan pola. Coba dibaca kita ya, Sahira. Pernahkah kalian memperhatikan jadwal pelajaran kalian dari Senin
Ya. Ada yang bisa jawab? Jadi pernahkah kalian memperhatikan jadwal pelajaran kalian dari Senin sampai Sabtu? Apakah kalian melihat pola tertentu? Ya, biasanya kalau olahraga hari apa? Hari Jumat. Belajar matematika hari apa? Senin. Kalau belajar seni? Hah? Selasa. Jadi di situ ada namanya pola, ya. Jadi polanya itu dari Senin sampai Sabtu. Nanti lagi akan kembali lagi berpola lagi dari Senin lagi kembali menjadi Sabtu, ya. Mulai dari coba Jumadil baca yang kedua. Menatap ubin, ya, ubin. Ya, ya, jalan. Oke, stop. Ya, ada yang pernah biasa lihat ubin lantai? Lantai di rumahnya pernah? Ya, biasanya kan ada yang corak-coraknya ya, berwarna ya. Biasanya itu dalam ubin lantai itu ada biasanya apa? Ya, corak dan warna. Jadi di situ biasanya kalian lagi temukan lagi pola ya, misalnya coraknya warna hitam dan putih. Ya, berarti polanya lagi hitam dan putih begitu terusnya. Kalau kain batik, ya coba lihat kain batik kalian yang warna merah ya, ini yang warna merah. Ya. Di situ ada pola. Ya, ada polanya. Ada pola apa itu? Pola namanya pola batik. Yang itu ada prisma, kemudian ada bunga. Jadi berlanjut lagi prisma dan bunga. Ya. Kalau zebra cross pernah lihat? Apa itu zebra cross? Yang biasa kalau tempat lampu merah ada hitam, putih. Warna kalau zebra warna apa? Hitam putih. Nah, kalau polanya itu bagaimana kalau di zebra cross? Garis, ya betul. Garis baru warnanya bagaimana? Putih, batu baru hitam, baru lanjut, dan seterusnya ya. Ya itu. Kemudian yang di Padli baca yang ketiga. Mengapa menurut kalian penting mengenali Pola ya. pola dalam kehidupan sehari-hari? Ya, apa kira-kira pentingnya, manfaatnya kita mengenali pola? Ya, tadi kalau ada jadwal berarti kita apa? Tahu ya, lebih mengetahui ya masalah dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau pengenalan pola itu masih ingat ya, karena sebelumnya kita belajar berpikir berpikir komputasi ya, berpikir komputasi. Salah satu bagiannya itu adalah pengenalan pola. Nah, dalam berpikir komputasi itu kita bisa berpikir kritis dalam memecahkan masalah ya. Nah, kalau kalian bisa mengenali pola, kalian bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kayaknya contohnya adalah jadwal. Biasanya kan ada yang lupa jadwal. Ya, ada lupa jadwal. Nah, bagaimana caranya bisa tahu jadwal? Yaitu dengan mengerti pola. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah murid ya, setelah mengamati cerita dan PowerPoint interaktif, murid mampu mengidentifikasi pola dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ya, kemudian yang kedua adalah melalui diskusi kelompok, murid belajar menemukan pola dari berbagai situasi agar dapat digunakan kembali dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya. Sebelum itu kita tepuk-tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus,
melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk 5B. Kami kelas 5B. Anak pintar, anak hebat, sopan santun, berprestasi. 5B sanjuara. Yes. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, dengarkan. Siap. Ya, berarti kalau sudah tepuk-tepuk konsentrasi, kalian sudah fokus dan konsentrasi mengikuti pelajaran coding ya. Nah, kita membaca cerita dulu ya. Dodi dan jadwal hariannya. Ya, Pak Guru tunjuk ya satu-satu untuk membaca. Mulai dari Ibrah, paragraf pertama. Apakah setiap Kamis ia butuh membawa jas hujan karena sering hujan? Ya, oke. Sudah mengerti cerita di atas? Ya, kira-kira apa masalahnya si Dodi ini? Ya, oke. Apa masalahnya si Dodi? Ada, coba angkat tangan. Ya, Sahira. Sering lupa membawa buku. Sering lupa membawa buku. Ya, itu masalahnya. Yang kedua, kalau kalian buat pertanyaan untuk ini, yang masalahnya si Dodi, bagaimana pertanyaannya? Apa pertanyaannya yang cocok? Mengapa Dodi selalu Lupa membawa ya? Dan mengapa Dodi selalu lupa membawa buku peralatan sekolah? Coba ditulis di papan tulis. Yang tadi yang Dodi, mengapa Dodi ya? Kita cari masalahnya dulu ini ya dari cerita. Mengapa Dodi? Ya, mengapa Dodi sering lupa membawa peralatan sekolah? Ada lagi yang lain yang bisa jadikan pertanyaan? Fadil? Fadli? Apa lagi masalahnya yang ini selain itu? Apa lagi masalahnya? Sering? Lupa. membawa barang yang disuruhkan oleh guru. Ya, selalu lupa membawa barang yang disuruhkan oleh guru. Jadi, si Dodi ini dari hari Senin sampai Jumat itu selalu lupa. Itu masalah utamanya ya. Selalu lupa. Ya. Padahal kalau kita lihat jadwalnya itu dia berpola. Setiap hari Senin pasti selalu bawa barang yang salah. Harusnya sama. Setiap hari Senin selalu harusnya barang yang sama. Ya. Dari cerita si Dodi ini nanti sebentar akan ada tugas ya yang akan kalian kerjakan. Tapi Pak Guru sebelum itu akan menjelaskan dulu ya. Jadi ini sudah dijelaskan ya. Pak Guru sudah jelaskan apa itu berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional adalah cara berpikir teratur dan cerdas dalam menyelesaikan masalah. Ya. Jadi masalah itu harus diselesaikan atau diubah menjadi bagian-bagian yang kecil. Ya, apa biasanya masalah tak? Lupa kerjakan PR. Ya, itu biasa lupa kerjakan PR. Apa? Jadi lupa kerjakan PR itu harus dibagi lagi menjadi masalah yang kecil-kecil. Apa biasanya lupa kerjakan PR? Kenapa? Apa biasanya lupa kerjakan PR? Karena apa biasanya? Terlalu banyak main. Apalagi? Hah? Malas. Ada yang jawab jujur, malas. Ada lagi? Ada lagi? Ketiduran dan lain ya. Itu namanya masalah. Harus dibagi lagi
menjadi masalah kecil-kecil. Kemudian setelah menjadi kecil-kecil, mencari lagi cara paling mudah dan cepat untuk menyelesaikannya. Ya, jadi sama seperti robot atau komputer. Ya, jadi kita disuruh berpikir komputasional, sama seperti kita disuruh berpikir secara komputer. Kalau komputer dia cepat. Ya, kalau ini juga berpikir, manusia juga dituntut untuk itu. Ya, harus berpikir seperti komputer atau robot. Ya, kenapa harus berpikir komputasional? Ini untuk keterampilan masa depan itu penuh dengan teknologi. Ya. Jadi salah satu kemampuan yang bisa kita bertahan itu adalah kemampuan teknologi. Yang kedua apa? Ya, dunia semakin digital. Ya, dunia semakin canggih. Kalau dulu Pak Guru punya HP yang cuma SMS sama telepon saja. Ya. Kalau sekarang bagaimana? Ya. Ada gamenya, ada apanya lagi? Bisa nonton YouTube dan lain-lain. Sekarang sudah canggih. Ya. Dulu tidak ada kulkas, sekarang ada kulkas, ya. Dulu kulkasnya masih ini ya, masih kuno. Sekarang lebih canggih lagi, ya. Dulu jamnya masih manual, sekarang ada jam yang ini ya, bisa atur olahraga, ya, atur waktu, atur olahraga. Nah, yang kita fokuskan hari ini adalah pengenalan pola. Apa itu pengertian pola? Ya, sesuatu yang berulang. Jadi pola itu berulang terus. Oke, misalnya bentuk, warna, atau angka. Kalau warna misalnya bentuk, misalnya ini hati. Ini biru, merah. Selanjutnya biru, merah. Selanjutnya biru, merah. Selanjutnya apa lagi? Ya, biru, merah, dan seterusnya. Kalau angka bagaimana? Kalau angka misalnya 2, 4, apa lagi selanjutnya? Ya, 6. Apa lagi selanjutnya? 8. Apa selanjutnya? 10. Ya, bagaimana polanya ini? Bagaimana polanya? Hah? Tambah-tambah 2. Ada lagi yang lain? Hah? Kali 2. Apa lagi yang lain? Angka genap. Ini dia 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Itu adalah angka genap. Itu polanya. Ya. 2, 4. Ada juga biasa di sini titik-titik. Langsung 14. Berarti titik-titiknya apa isinya? 12. Bagus ya. Pintar semua. Ya, jadi sudah mengerti namanya pola. Pola itu apa? Nah, mengapa pola itu penting ya? Pertama, menebak apa yang terjadi selanjutnya. Ini yang tadi, pertanyaan yang tadi ya. Mengapa pola itu bisa sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Ya, contohnya ini. Ini buah apa ini? Selanjutnya? Apa kira-kira selanjutnya? Hah? Siapa yang pilih apel? Siapa yang pilih pisang? Ya. Jadi di sini lanjutannya adalah apel. Jadi kita bisa menebak apa yang muncul berikutnya. Ini namanya pola. Nah, sekarang Pak Guru akan bagikan LKPD ya. Jadi Pak Guru akan bagi dulu kelompoknya ya. Mulai dari kelompok 1 ini ya, kelompok 2, kelompok 3 orang, kelompok 4, kelompok 5. Tapi sebelum itu Pak Guru mau kasih berikin dulu ya. Ya, semua berdiri dulu.
Jadi berikutnya ini instruksinya, kalau ada kata oke sebelum instruksi maka lakukan. Kalau tidak ada kata oke, jangan lakukan. Ya? Ya, jadi kalau ada kata oke, lakukan. Kalau tidak ada kata oke, ya tidak dilakukan. Oke, pegang kepala. Ya. Kenapa tidak ini? Apa? Ya, kalau Pak Guru bilang oke, maka lakukan. Kalau Pak Guru tidak bilang oke, maka jangan lakukan. Ya. Oke, pegang mata. Yang salah itu apa? Yang lakukan atau tidak? Ya, yang benar adalah lakukan, karena Pak Guru bilang tadi ada oke-nya ya. Iya. Oke, pegang lutut. Pegang telinga. Ada yang salah kan? Ya, salah karena tadi tidak ada kata oke-nya, ya. Oke, satu kali lagi. Pegang mata. Berarti kurang fokus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sekarang silakan ke kelompoknya masing-masing. Ya. Ya, bisa digabung mejanya baru nanti gabung, ya. Oke, sudah? Ya, nanti masing-masing tunjuk ini ya sebagai koordinator atau ketua kelompoknya. Oke, sebelum itu ini Pak Guru bagikan dulu ya supaya kalian lihat. Kasih sebelah itu. Oke, perhatian. Mulut dikunci. Tepuk semangat. Ya, jadi perhatikan dulu tiap kelompok masing-masing mengerjakan ini, ada 3 LKPD. LKPD pertama di situ ada lagi ceritanya si Dodi dan jadwal hariannya. Nah, di situ ada pertanyaan. Bantu si Dodi untuk mengingat jadwal-jadwalnya. Ya. Kemudian ada pertanyaan. Kemudian itu di LKPD kedua ada pola, ini juga nih pola ya, gambar. Jadi ini nanti kalian gunting, nanti tempelkan di sini ya. Kemudian LKPD ketiga pada 4 ya ternyata. Ini ada garis juga. Jadi sesuaikan dengan polanya. Ya, pahami? Kalau ini angka-angka, jadi ini pola angka. Jadi kita isi yang kosong. Ya? Jadi kita isi yang kosong. Oke, paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan sebelum dikerjakan? Tidak. Oke, silakan dikerjakan. Jadi Hah? Iya. Ada yang gunting memang dulu. Yang dibawanya. Foto memang dibawanya supaya ada yang mengerjakan, ada yang menggunting. Supaya terini ya. Jadi foto memang dulu ini yang paling bawah. Ya, lain kerja mindaging supaya tidak ini. Supaya ada yang kerja ini. Baca ini baru jawab di sini. Apa kegiatannya, apa perlengkapannya. Harus di bawah Doni. Berarti sesuai dengan cerita baju olahraga. Tapi tidak ada di sini, Pak. Hah? Ceritanya yang sini. Lupa. Ya itu makanya bantu Ki.
Kamu yang bantu Ki apa kasih benarnya harusnya apa? Makanya kita bantu Ki Dodi itu Kak, ayo bantu Dodi. Kita yang ini. Kegiatan ini, kegiatan di luar maksudnya, ya kegiatan di luar. Kalau hari Rabu itu dia karena dia pakai topi berarti kegiatan di luar. Ini kan basket bola ini baru ini berarti sudahnya itu berarti bola ini lagi toh. Iya, baru ini lanjut lagi ke bawah. Bola ini baru bola ini baru kasti lagi. Oke, sudah siap? Jadi aturannya begini ya. Jadi sebentar yang presentasi, dia akan mempresentasikan yang Dodi sama ini saja dulu ya. Sama yang ini menyusun pola bentuk. Ya. Kemudian yang lain boleh nanti yang bilangannya boleh ya. Jadi nanti kalau sudah dipresentasikan ada kelompok lain yang bertanya ya. Bisa? Bisa. Oke, silakan kelompok 5 karena tadi kelompok 5 yang paling pertama. Ayo. Ya, siapa 3 orang yang menjelas 3 orang? Ya, Naura, ayo. Ayo. Siapa yang mau ini? Salam dulu, baru ini kami dari kelompok 5 ingin menampilkan hasil kerja kami, toh? Di sini ya, di tengah. Ya, dengar temannya di atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jelaskan apa? 1, 3. Sudahnya 1, 3 apa? Ya, lanjut. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Tepuk, wow. Oh, kasih W. Wow. Iya, mantap. Oke, selanjutnya kelompok 3. Jadi siapa yang buka? Harusnya ditutup dulu ya tadi ya. Siapa yang buka tadi? Salam, baru kami dari kelompok ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matu, biarkan dulu salam. Wabarakatuh. Pada hari Senin, kegiatan yang tepat dijualkan. Perlengkapan yang harus dibawa menyesuaikan baju olahraga. Pada hari Selasa, kegiatan yang tepat ikhlas. Perlengkapan yang harus dibawa buah ikhlas. Pada hari Rabu, kegiatan di luar. Jadi selanjutnya ada bola apa nih? Bola basket. Kegiatan yang tepat budaya. Perlengkapan yang harus dibawa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk wow untuk kelompok 3. Kasih W. Wow, keren. Ya, silakan duduk. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Siapa yang baca? Kita. Kelompok 1, jangan ribut. Yang di belakang juga. Rabu, kegiatan di luar
Ada yang mau bertanya di kelompok 4? Ada? Dari kelompok 4. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk wow untuk kelompok 4. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Ya, silakan duduk. Ya, oke. Karena waktunya sudah ini ya. Oke, Pak Guru mau jelaskan dulu. Tadi kalian sudah bantu si Dodi ya mencari jadwalnya. Jadi, dengar dulu, Jumadil kelompok 1. Jadi kalian sudah bantu Dodi. Sudah tahu jadwalnya? Jadi kalian bantu Dodi mencatat jadwalnya supaya apa? Iya, tidak lupa, supaya si Dodinya ingat, ya, supaya masalahnya tiap hari lupa, langsung diingat oleh si Dodi, ya. Rata-rata sudah bagus jawabannya ya. Kemudian ada yang dapat yang seperti ini ya. Jadi ini kan polanya seperti ini ya. Basket. Kemudian apa ini bola? Bola kaki sama maka selanjutnya adalah bola basket, bola kaki, bola kasti lagi. Ya. Kalau ini yang di bawahnya apa? Bola kasti, bola ya. Kalau yang ini gampang ya. Ada yang mau bertanya yang ini? Ya, kita refleksi dulu yang ini. Ini gampang ya, kalau warna merah dia harus garis datar. Ada yang mau bertanya ini atau ada yang tidak mengerti yang ini? Jadi sudah paham tentang pola? Ada yang bisa jelaskan lagi tentang pola? Ada yang bisa ingat, masih ingat tadi penjelasan dari pola? Pola adalah yang berulang. Jadi pola itu berulang. Ini Rapli duduk di tempat tak? Ya, jadi pola itu berulang. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Kemudian naikkan kuisisnya, itu tadi yang kuisnya ya. Iya. Ada lagi pertanyaan kah? Tidak ada, Mi? Kita evaluasi dulu ya. Iya. Jadi kita bermain white ground ya. Atau biasa sebut dulunya kuisis. Tapi kita pakai mode kertas ya. Jadi bukan pakai HP. Ya, silakan. Gampang ya? Ya. Sudah siap? Ya. Jadi sama seperti yang waktu kalau kita bermain seperti ini kuis ya. Jadi harus Pak Guru semua angkat, semua harus angkat. Masih ingat Ji? A, B, C, D? Oke, 1, 2, 3, semua angkat. Yang sudah ungu namanya kasih turun Mi. Jadi jawabannya adalah kita lihat ya. Ya. Oke, lanjut. Ya, apa yang dimaksud dengan pola? Sudah? Oke, semua angkat. Ya, masih banyak yang benar. Mengapa mengenali pola itu penting?
Ya, selamat Asifa, Sakira, Ibra, Jihan, Afra. Ya. Tapi rata-rata hampir benar semua ya. Jadi kalau hampir benar semua berarti kalian sudah paham. Oke, kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya tadi adalah bahwa dengan kita belajar pola, kita bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Jadi itu namanya pola ya. Jadi pola itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi bagaimana pembelajaran hari ini? Seru, apalagi menyenangkan. Coba emot senangnya dulu, atau ada yang sedih bisa juga. Kalau ada yang sedih, coba emot senangnya dulu semua. Oke, jadi itu ya pembelajaran hari ini tentang apa lagi tadi? Ya, pola atau coding ya. Coding dan kecerdasan artifisial. Nanti pekan depan kita akan belajar tentang bagian dari berpikir komputasional lagi ya, yaitu abstraksi. Ya, namanya abstraksi ya. Nanti kita pelajari apa itu abstraksi dan lain-lain ya. Boleh kalian juga cari-cari, boleh sambil belajar di rumahnya ya. Oke, si ada yang mau ditanyakan? Iya. Si ada? Tidak ada, Mi? Oke, sekarang ketua kelas ya, siapkan untuk pulang ya. Yang berdoa hari ini Pak Guru tunjuk Silpa. Ya, Silpa. Oke dulu. Biarkan dulu semua siap teman tak. Hah? Jangan dulu dia nonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kita pulang, mari kita membaca doa dimulai. Dalam itu yang mau bertanya? Oke, Pak Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.